Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat nomor judul gambar secara otomatis dan nanti mengacunya di dalam naskah, dan juga nomor tabel serta judul tabel, dan nanti juga kita akan mengacu di dalam naskah. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya yang berjudul seperti ini. Filenya pun nanti akan saya gunakan file yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya, yaitu file yang sudah diberi nomor bab, nomor subbab, dan sudah dibuatkan daftar isinya juga. Nanti kita akan menyisipkan gambar serta tabel di dalam naskah yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dalam menulis naskah yang panjang, kita seringkali harus menyisipkan gambar, dan gambar itu harus diberi nomor. Nah, kalau ini dikerjakan secara manual tentu akan merepotkan, karena setelah naskah jadi, gambarnya sudah banyak, kemudian kita harus menghapus atau harus menyisipkan, maka nanti kita harus mengatur kembali. Nah, kalau kita sudah menggunakan cara penomoran otomatis seperti yang saya contohkan ini, maka itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian nomor-nomor yang sudah kita buat akan kita acu di dalam naskah. Ini tidak harus berdekatan seperti ini ya, artinya kita mengacu tidak harus di tempat yang terlihat berdekatan seperti ini. Bisa saja kita mengacunya di halaman lain. Ini hanya untuk memudahkan contoh di dalam video ini saja. Demikian juga dengan tabel, kita juga bisa menyisipkan banyak tabel. Nanti kita akan memberi nomor secara otomatis, kemudian kita juga akan mengacunya di dalam naskah. Tentu saja untuk mengacu nanti tidak harus nomor seperti ini, bisa saja judul tabel atau judul gambarnya, bisa juga kita tambahi dengan nomor halaman tempat gambar dan tabel itu berada. Dan nanti terakhir kita juga bisa membuat daftar gambar serta daftar tabel secara otomatis. Ini hanya butuh beberapa detik saja ya. Dibanding kalau Anda harus mengerjakan secara manual, tentu akan lama sekali. Di dalam video ini akan ada cukup banyak topik yang harus saya bahas, karena kalau saya potong-potong nanti Anda akan terpecah konsentrasinya. Jadi lebih enak mungkin dalam satu video, sehingga efeknya memang videonya menjadi agak panjang ya, tetapi pembahasannya menjadi tuntas. Nah, topik-topik yang akan saya bahas nanti adalah menyisipkan gambar dan tabel di dalam naskah, lalu kita akan memberi judul dan nomornya secara otomatis, dan nanti kita akan memanfaatkan style ya. Lalu setelah itu kita akan mengacu judul gambar dan judul tabel di dalam naskah, dan terakhir nanti adalah kita akan membuat daftar gambar dan daftar tabel. File yang akan saya gunakan juga sudah saya tuliskan linknya di dalam kolom deskripsi, silahkan saja kalau mau diunduh. Selamat menyimak video saya ini. Pada contoh file yang sudah kita beri nomor bab dan nomor sebab, kita melihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, file ini nanti akan kita beri ilustrasi dengan menyisipkan beberapa gambar dan beberapa tabel. Saya akan menyisipkan paling tidak 2 gambar di masing-masing bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 4, dan juga nanti saya akan menyisipkan tabel di bab 1, bab 2, 3, 4, masing-masing 2 tabel supaya nanti kelihatan ada nomor urutnya. Mengenai gambarnya sendiri tidak perlu diperhatikan gambar apa, saya akan menggunakan gambar yang sederhana saja. Anda nanti bisa menggantinya dengan gambar lain yang Anda perlukan di dalam naskah Anda. Pertama, kita akan menyisipkan sebuah gambar di
antara paragraf 1 dan paragraf 2 dengan menu insert, kemudian shapes. Saya akan masukkan gambar kotak misalnya seperti ini. Kemudian kita atur bagaimana perilakunya terhadap naskah di sekitarnya. Kita anggap saja ini adalah bagian dari naskah yang baru ya. Jadi tidak ada kalimat di kanan kirinya. Kemudian kita juga akan menyisipkan gambar lain di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Katakanlah kita sisipkan gambar lingkaran. Anda bisa menggantinya dengan gambar yang lain ya. Ini hanya contoh sederhana saja. Kemudian juga aliran teksnya bisa kita atur seperti ini. Jadi tidak ada teks di kanan kirinya. Kemudian kita tengahkan gambar ini. Demikian juga untuk lingkaran kita tengahkan. Lalu di bab 2 Anda bisa mengaktifkan tampilan seperti daftar isi ini dengan mengklik menu view, kemudian aktifkan navigation pane. Karena kalau ini kita matikan maka tidak akan terlihat, kalau kita hidupkan akan terlihat. Sehingga ketika saya nanti menuju ke subbab katakanlah 211, saya tinggal klik di situ saja sehingga mempercepat pekerjaan saya ya. Kemudian di 21 kita akan sisipkan gambar, misalnya saja gambar segitiga. Kita cari segitiga, kita sisipkan di sini. Demikian juga aliran teksnya kita buat inline with text ya. Kalau masih kurang turun kita enter saja. Ini sebaiknya tidak di sini, di bawah sini. Ya. Kemudian kita tengahkan juga. Lalu demikian seterusnya. Nanti gambar-gambarnya akan saya sisipkan di beberapa tempat. Anda lihat hasilnya saja. Nah, saya sudah memberi gambar di halaman pertama ini, kemudian ada di subbab 21, subbab 22, ada gambar bintang, kemudian ada di 233 ini saya akan menyisipkan sebuah gambar yang agak berbeda. Katakanlah ini karena kumpulan hipotesis, jadi saya akan memasukkan smart art, katakanlah hierarki, dan saya pilih yang horizontal hierarki ini. Nah ini gambarnya bisa saya perkecil. Kemudian kalau mau saya tambahi dengan teks juga bisa. Misalnya di sini adalah Y, di sini X1, di sini X2, di sini X11, di sini X12, di sini X21, dan kita perlu tambahi 1 X22. Lalu kita tengahkan. Nah, ini sudah menjadi gambar yang agak berbeda ya. Kemudian di 41 kita juga sudah sisipkan gambar seperti ini, dan di gambar 43 kita sisipkan gambar seperti ini. Jadi gambar sudah. Kemudian kita akan menyisipkan tabel di masing-masing bab. Katakanlah di bab 14, subbab 14 kita akan sisipkan satu tabel.
Katakanlah di antara bab 1 dan bab 2, kita sisipkan tabel dengan 3 atau 4 kolom dengan 4 baris lah gitu ya. Lalu karena ini kita menggunakan 1,5 spasi, kita atur saja supaya spasinya menjadi 1. Karena di dalam tabel tidak harus sama dengan di naskah. Karena tabel itu hanya ilustrasi ya, sehingga sebaiknya 1 spasi saja. Nanti akan kita beri judul di atasnya. Kemudian di 211 juga begitu, kita beri tabel, katakanlah seperti ini. Nanti juga kita atur agar spasinya menjadi 1 dan tidak ada spasi sesudah paragraf, sehingga kita buat seperti ini. Demikian juga nanti di posisi-posisi yang lain. Akan saya ringkas saja contoh ini. Nah, saya sudah memiliki tabel di subbab 32, kemudian ada di subbab 34, lalu ada di subbab 42, terpisah halamannya nanti kita satukan, kemudian ada di subbab 44. Nah, ini saya contohkan masing-masing bab paling tidak ada 2 gambar dan 2 tabel supaya kelihatan nanti nomornya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan memberi nomor urut pada gambar terlebih dahulu, serta nanti kita memberi caption atau judulnya. Kita lihat bersama-sama. Untuk memberi subjudul ini, untuk gambar biasanya ada di bawah objeknya, sedangkan tabel nanti di atasnya. Sehingga untuk gambar kita beri di bawahnya seperti ini. Kemudian kita cek dulu gambar ini apakah spasinya sudah cukup jarak barisnya. Dengan cara bagaimana? Kita klik saja baris ini, lalu kita lihat ada spasi di situ sebanyak kurang lebih hampir 1 baris ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan mengklik menu paragraf, after poinnya berapa. Ini berarti ada jarak baris 6 poin dengan jarak 1,5 spasi. Kalau Anda merasa ini terlalu banyak, bisa dikurangi menjadi 0, akan menjadi sekian. Jadi ini jaraknya 1,5 spasi, saya kira sudah cukup. Nah, ini nanti untuk semua gambar kita atur spasinya. Tapi kalau Anda tadi merasa cukup dengan 6 poin dengan 1,5 spasi, ya biarkan seperti itu. Nanti jarak antara gambar dan keterangan judulnya akan tampak seperti itu. Sekarang kita akan menyisipkan judul gambar dengan menu reference, lalu insert caption. Kalau Anda menulis naskah dalam bahasa Inggris, ya sudah Anda bisa langsung menuliskan judul gambarnya ya. Tapi kalau Anda menuliskan artikel ini dalam bahasa Indonesia, maka keterangan gambar harus kita beri judul dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita klik new label, kita beri keterangannya adalah gambar. Dengan diberi spasi apapun, kita klik OK. Nah, maka di sini nanti sudah otomatis muncul gambar 1. Padahal ini ada di bab 1 sehingga harus muncul gambar 1.1. Oleh karena itu kita ubah dengan mengklik numbering, lalu kita aktifkan include chapter number. Kemudian stylenya dari mana? Sebelumnya kita sudah membuat bahwa judul bab ada di heading 1. Kemudian antara
nomor bab dengan nomor gambar ini mau dipisah dengan apa. Kalau dipisah dengan tanda minus atau hyphen, biarkan saja. Tapi kalau ingin Anda pisah dengan tanda titik, maka harus diganti dengan titik atau period. Kemudian kita klik OK. Jangan diberi tanda apapun, nanti akan kita lihat di bagian belakang ya, bahwa tanda titik tidak perlu disisipkan di sini. Nah, kita bisa menuliskan keterangan gambarnya sekarang dengan memberi tanda spasi, lalu memberi judul ini gambar persegi 4, lalu titik. Bagaimana kalau kita tidak ingin memiringkan hurufnya? Kita nanti akan ubah melalui style. Kita klik OK dulu, maka akan muncul keterangan gambar seperti itu. Tentu ini belum pas, karena keterangan gambarnya mungkin tidak cocok dengan posisi gambarnya ya. Gambarnya ada di tengah, judul gambarnya ada di kiri. Oleh karena itu, ini harus kita ubah. Nah, Anda bisa membuat style baru, walaupun di sini sebetulnya sudah ada stylenya ya, yaitu yang sedang digunakan untuk menggambar judul gambar ini nanti adalah caption. Tetapi kita akan membuat dua judul, yaitu satu untuk judul gambar, yang satunya untuk judul tabel. Sehingga kita akan membuat style yang berbeda untuk gambar dan tabel. Sehingga kita di sini sekarang lebih baik membuat baru stylenya, yaitu kita klik icon di bagian bawah ini ya, New Style. Kemudian kita tulis judul gambar. Lalu warna teksnya mau dibuat warna apa, terserah. Tapi dalam contoh ini kita gunakan warna hitam saja ya. Kemudian hurufnya apakah mau disamakan dengan naskahnya. Kalau dibuat sedikit lebih kecil, naskahnya 12, mungkin judul gambarnya 11 poin, kita ganti 11. Kemudian kita letakkan di tengah, diatur supaya tengah, dan kita tidak ingin hurufnya miring. Tapi kalau Anda ingin ini dibuat miring, ya biarkan saja. Tapi kalau tidak ingin miring, maka Anda pasifkan tanda miringnya. Kemudian satu lagi di dalam penggunaan style ini adalah bagaimana Anda memberi spasi sebelum dan sesudah judul. Nah, ini kita klik format paragraf. Nah, apakah sebelum judul akan Anda beri spasi? Kalau Anda tidak ingin memberi spasi, biarlah ini 0. Kalau Anda ingin memberi spasi tambahan, ya Anda bisa buat berapa poin, terserah. Biasanya tidak terlalu banyak ya. Dalam contoh ini karena sudah ada jarak dengan gambar, maka tidak akan kita beri jarak lagi. Kemudian di bawah subjudul, alangkah baiknya kita beri jarak supaya tidak terlalu mepet dengan naskahnya. Dan ini akan berlaku di seluruh naskah sehingga sangat konsisten. Misalnya kita buat 12 poin. Kalau Anda mau lebih banyak memberi jarak, berarti perbesar angka ini. Kalau mengurangi jarak, berarti perkecil angka ini. Silahkan disesuaikan. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat cukup bagus antara gambar satu-satu dengan objeknya. Kalau kita ingin mengubah judul ini, Anda bisa saja langsung mengubahnya. Misalnya Anda ingin memberi tanda titik, silakan saja Anda bisa memberi tanda titik di sini. Tetapi ini bukan penomoran otomatis ya. Titik ini adalah bagian dari teks. Nanti akan kita lihat di bagian belakang.
Kemudian kita ingin memberi keterangan gambar di gambar berikutnya, kita enter saja, kita letakkan kursor di sebelah kanannya, kita klik, kemudian kita enter, kita masukkan lagi dengan reference, jangan lupa insert caption. Nah, itu sudah ada gambar 1-2. Kalau Anda mau memberi titik, langsung di sini juga tidak apa-apa. Kalau nanti mengedit di setelah jadi judul gambarnya juga tidak apa-apa. Gambar 1-2 ini adalah sebuah lingkaran. Kita klik OK. Lalu kita klik judul gambar karena defaultnya ini adalah caption ya. Jadi kita akan klik judul gambar. Maka otomatis akan menjadi seperti itu. Demikian seterusnya dengan gambar-gambar berikutnya. Saya tidak akan tunjukkan semuanya untuk menghemat waktu. Setelah saya selesai memberi caption pada masing-masing gambar, selanjutnya saya akan memberi judul tabel. Prosesnya sebenarnya sama dengan cara memberi judul gambar, tapi di sini agak sedikit berbeda karena posisinya saja berada di atas objek ya. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan tadi, kita klik home dulu, kemudian kita perbesar stylenya supaya muncul di layar secara terpisah. Kemudian kita klik new style. Kemudian kita beri judul tabel. Sama dengan contoh judul gambar, kita beri poin yang sama yaitu 11, kita letakkan di tengah. Ingat, posisi ini tidak harus ya, jadi kalau Anda ingin meletakkan di posisi rata kiri, maka Anda klik rata kiri, kalau ingin di tengah, maka Anda klik di tengah. Kemudian jangan lupa jarak baris dan spasi sebelum dan sesudah judul, kita klik format, paragraf. Nah, sebelum judul, ingin kita beri jarak berapa? Misalnya agar tidak terlalu mepet dengan naskah sebelumnya, kita beri jarak 12 poin. Kemudian sesudahnya justru jangan banyak-banyak karena nanti terlalu mepet dengan tabelnya. Kemudian jaraknya juga kita buat spasi tunggal saja, single space. Kemudian kita klik OK. Baik, kalau sudah kita klik OK dulu, nanti akan kita lihat seperti apa hasilnya. Kemudian untuk menyisipkan judul tabel, kita klik reference, insert caption juga sama dengan gambar tadi. Kali ini kita tidak akan menggunakan label gambar ya, label yang sudah ada apa saja. Yang sudah disediakan MS Word, ada equation, ada figure, ada table. Tapi untuk bahasa Indonesia kita tidak bisa menggunakan ini sehingga kita buat baru saja yaitu new label. New label kita tuliskan tabel. Klik OK. Sama seperti tadi, numberingnya akan kita sesuaikan dengan menambahkan nomor bab sehingga kita klik include chapter number. Kemudian asal judul babnya dari heading 1 dan separatornya jangan tanda minus tapi kita akan menggunakan tanda titik. Tapi terserah saja kalau Anda ingin menyesuaikan dengan yang lain, ada beberapa pilihan di situ. Kemudian kita klik OK. Maka tabelnya sudah dilengkapi dengan nomor, kita tulis misalnya saja ini adalah tabel kontribusi penelitian. Kemudian kita klik OK. Maka sudah ada di situ. Kita ganti dengan judul tabel ya, stylenya kita klik judul tabel. Maka sudah akan ada di atas tabel dan sudah ditengahkan. Demikian juga kalau nanti Anda ingin memberi judul di tabel yang lain, di tabel bab 2, kita beri satu spasi kosong saja. Kemudian kita klik references, kita klik insert caption.
Lalu kita isikan judulnya, misalnya kita isi dengan titik dulu. Judul tabel ini adalah ringkasan asumsi teori pertama. Misalnya seperti itu. Kita akhiri dengan tanda titik, kemudian kita klik OK. Lalu kita beri style judul tabel. Nah, demikian seterusnya dengan tabel-tabel yang lain juga tidak akan saya tunjukkan secara rinci di sini agar hemat waktu ya. Singkat cerita, saya sudah selesai memberi judul gambar dan judul tabel di seluruh bab. Selanjutnya, kita akan mengacu judul gambar atau judul bab ke dalam naskah. Karena di dalam naskah, kalau ada gambar tetapi tidak diacu di dalam naskah atau tidak disebut di dalam naskah, berarti gambar itu tidak ada gunanya ya, dan artinya harus dihapus. Nah, misalnya di latar belakang ini, kita akan mengacu gambar satu-satu ini. Caranya adalah sebagai berikut. Katakanlah kita buat kalimat seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, misalnya kita atur seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, lihat. Nah, harusnya lihat gambar satu-satu. Ini jangan ditulis manual, tetapi harus dengan perintah ya di MS Word. Yaitu perintahnya di menu references lagi, kita klik cross reference. Kita klik menu cross reference. Nah, kita ingin mengacu kepada apa di sini? Kita ingin mengacu kepada sebuah gambar. Gambar yang akan kita acu ini nanti, gambar yang mana tinggal kita pilih. Lalu yang akan kita tampilkan di sini, apakah entire caption ini berarti nomor gambar dan kata-katanya. Tetapi kalau kita hanya ingin menyebut label dan numbernya, kita pilih yang ini. Kalau kita hanya ingin menuliskan judulnya, ini. Kalau kita ingin menuliskan nomor halamannya, misalnya kita akan merefer ke halaman lain, maka kita gunakan ini. Kalau kita hanya ingin menyebut di atas di bawah, untuk bahasa Inggris tinggal pilih ini. Tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak dipakai ya. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan label dan nomor saja. Seperti ini hasilnya. Kita klik insert. Nah, lihat gambar satu-satu. Lalu kita close, kita beri titik. Demikian juga di paragraf kedua, kita bisa melakukan hal yang sama. Misalnya adalah seperti ini. Gambar objek lingkaran dapat dilihat pada gambar 1-2. Nah, ini juga kita gunakan menu saja, cross reference. Kita pilih only label and number, kemudian kita klik gambar 1-2. Jangan lupa ya, sehingga kita klik insert, close, kita isi titik. Jadi ini sudah cukup mudah ya. Kalau kita ingin memberi nomor halaman bisa juga, misalnya ini berada di halaman lain, itu misalnya saja ya. Nah, kita bisa menambahkan yang ada di halaman berapa. Nah, ini jangan kita tulis manual ya, pasti harus dengan menu cross reference. Lalu kita pilih di sini page number. Kemudian kita pilih gambar 1-2. Kita klik insert, kita klik close. Lalu kita klik titik. Nah, ini semua objek bisa kita perlakukan hal yang sama. Kalau nanti kita menyisipi naskah ini dengan kalimat lain, dengan paragraf lain, dengan gambar lain, ini semua nanti nomor-nomornya ini akan berubah, dan itu akan berubah secara otomatis. Ya.
Jadi Anda tidak perlu mengetik ulang. Demikian seterusnya, kalau kita ingin mengacu di seluruh naskah, maka nanti Anda tinggal lakukan hal yang sama ya. Misalnya di gambar 21 Anda juga ingin melakukan seperti itu, caranya sama, tinggal Anda tuliskan kalimatnya, katakanlah saya perpendek ya, lihat gambar 21 ini ya tinggal kita klik cross reference, kita pilih gambar 21, jangan lupa di atas kita ubah menjadi only label and number. Kita klik insert lalu close ya. Lihat gambar 21 titik sudah selesai. Nah, ini juga berlaku untuk seluruh naskah. Saya tidak akan tunjukkan. Untuk tabel caranya hampir sama dengan gambar tadi ya, mengacu gambar tadi. Nah, katakanlah kita ingin memberi keterangan di dalam naskah ini, kita klik reference, lalu kita tulis dulu kalimatnya, ringkasan kontribusi penelitian dapat dilihat pada, nah kita ingin menyebut tabel satu-satu di situ. Caranya adalah dengan cross reference, lalu kita pilih tabel, kita pilih only label and number seperti pada gambar tadi ya. Kemudian kita klik insert, kita klik close. Nah, kita akhiri dengan tanda titik. Anda bisa juga melengkapinya dengan nomor halaman kalau mau ya. Kita bisa juga di sini menyebut objek yang lain. Misalnya kita ingin menyebut tabel di bab 5 ya berarti nanti kita lakukan hal yang sama, cross reference, lalu kita menuju ke bab 5 atau bab 4 atau bab berapapun yang ingin Anda acu di sini. Demikian untuk cara menyisipkan referensi tabel di dalam naskah. Tabel-tabel yang lain caranya sama ya, jadi juga tidak saya sebutkan di dalam video ini. Nah, saya sudah selesai memberi referensi di masing-masing gambar dan tabel, sehingga kini saya bisa membuat daftar tabel dan daftar gambarnya. Untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel, kita manfaatkan saja di halaman sesudah daftar isi ya, pada contoh file sebelumnya, di video saya yang sebelumnya juga. Ini adalah daftar isi, kita akan sisipkan halaman baru. Kali ini tidak apa-apa kalau menggunakan insert page break, karena halaman daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu pengaturannya sama. Kalau pengaturannya berbeda, barulah Anda harus menggunakan layout, break, dan next page. Itu untuk mengatur antara daftar isi dengan dengan bab 1, yaitu biasanya dengan layout, break, next page. Tapi kali ini kita menggunakan page break biasa saja atau Ctrl Enter untuk memberi halaman baru sesudah daftar isi. Lalu caranya bagaimana? Kita klik reference lagi, kita klik insert table of figures. Meskipun ini table of figures, tapi isinya nanti bisa saja daftar tabel atau daftar gambar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat apa? Nah, kita membuat daftar gambar dulu, maka kita klik gambar. Maka di sini semua akan menjadi gambar. Nah, setelah kita ganti gambar, kita tinggal klik OK saja. Lalu kita klik baris pertama, kita sisipkan judul gambarnya. Kita tengahkan, lalu kita ganti hurufnya dengan Arial, mungkin dengan Arial 14. Kita beri di sini daftar gambar. Kemudian kalau kita ingin
membuat daftar tabel di halaman baru, sama caranya kita sisipkan insert page break ya. Tapi saya ingin menunjukkan di halaman yang sama saja. Saya bisa mengcopy judul ini tadi, judul gambar ke dalam baris baru. Misalnya seperti ini, kita buat daftar tabel gitu ya. Daftar tabel. Kemudian kita akan membuat daftar tabelnya. Kita klik reference, kita klik insert table of figures, kemudian kita ingin membuat tabel ya, sehingga kita klik OK saja, maka otomatis akan tersaji daftar tabel kita. Ini otomatis sudah sesuai dengan nomor halaman yang ada di dalam naskah. Kemudian kalau Anda nanti mengubah-ubah gambar, misalnya menyisipkan, kemudian menghapus, lalu ada gambar yang nomornya tidak cocok, Anda bisa saja merefresh ya. Misalnya di gambar 11 ini kita bisa lihat kalau nomornya di sini tidak sesuai, maka kita tinggal klik kanan, nanti kita klik update field. Demikian juga kalau di dalam naskah, untuk lebih jelasnya kita lihat halaman gambar 11, ternyata ini tidak benar atau belum terupdate, maka kita tinggal klik kanan, kemudian update field. Lalu kalau nomor-nomor di dalam gambar dan tabel di dalam naskah ini berubah, maka daftar gambar dan daftar tabel harus kita perbaiki juga, harus kita perbarui juga. Caranya adalah dengan mengklik di sini, kemudian kita bisa klik update field ya. Kita klik update field. Nah, yang akan kita update apakah hanya nomor halaman saja atau juga entire table. Kalau entire table berarti kita klik di sini ya. Kalau ada gambar yang kita sisipkan, ada yang kita hapus, maka kita klik di sini. Tapi kalau kita hanya memindah-mindah posisi gambar, maka kita klik update page number only. Ya, Anda bisa mencoba-coba sendiri sesuai dengan naskah Anda, perubahannya seperti apa. Demikian juga dengan di tabel, kita klik sembarang saja di sini, kita klik kanan, kemudian nanti update field, lalu pilih salah satu update yang Anda perlukan, kemudian klik OK. Kalau nomor Anda mungkin terlalu berantakan, perubahannya terlalu banyak, mungkin lebih baik ini dihapus dulu. Kita hapus, kemudian kita buat baru saja. Ya, caranya juga gampang. Nah, kira-kira itu cara membuat judul gambar, judul tabel yang diikuti dengan nomor urut. Nomor urutnya juga mengikuti nomor bab, sehingga hasilnya seperti ini. Caranya cukup mudah dan hasilnya sangat akurat. Ya. Kalau Anda sudah memiliki naskah sendiri, ada baiknya Anda coba di naskah Anda. Tapi kalau Anda mau bermain-main dengan naskah yang saya lampirkan di dalam kolom deskripsi, silahkan saja dicoba-coba sendiri, disisipkan gambar, tabel, kemudian dihapus dan disisipkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Mudah-mudahan naskah Anda menjadi cepat selesai dengan cara yang mudah. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.